Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai user privilege, yaitu pada praktikum basis data 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Yuswibowo, NRP 2103 12 10 10 dari kelas 2D3 ITA dengan dosen pembimbing saya Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Pada praktikum kali ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege. Kemudian membedakan antara hak invoker dengan definer. Mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan. Kemudian kita akan mendeskripsikan bagaimana mendebug sebuah program atau subprogram dengan menggunakan DBMS Output Package. Jadi sejauh ini yang sering kita gunakan adalah DBMS Output Line, sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan DBMS Output Package, jadi lebih kompleks lagi. Pertama, required privilege, yaitu hak akses yang diberikan. Jadi untuk dapat merujuk pada dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, kita harus memiliki sebuah izin untuk mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Jadi di sini pada sistem privilege, DBA dapat memberikan grants, dapat memberikan beberapa hak akses, yaitu berupa create, alter, drop, execute pada any procedure atau pada procedure tertentu, atau pada function atau pada objek tertentu. Dan kita juga dapat memberikan owner, kita dapat memberikan hak kepemilikan, yaitu untuk mengexecute. Jadi sistem privilege ini merupakan DBA grants, yaitu create, alter, drop, execute. Sedangkan objek privilege itu dapat memberikan sebuah hak kepemilikan berupa execute. Berikutnya adalah granting access to data, yaitu memberikan akses pada data. Jadi di sini ada direct access maupun indirect access. Jadi di sini untuk direct access kita dapat menggunakan perintah grant, select, grant apa, kita memberikan apa. Pada kasus ini kita memberikan membolehkan select pada tabel employees untuk Scott. Jadi perintahnya ada grant select on employees to Scott. Jadi secara langsung kita memberikan Scott ini akses untuk select pada tabel employees. Kemudian untuk indirect access, jadi grant execute, jadi berikan perbolehkan execute pada query employee pada green. Jadi secara tidak langsung kita memberikan akses execute pada green pada tabel query employee. Ketika kita sudah memiliki akses execute, maka kita dapat melakukan apapun, melakukan perintah yang di atasnya seperti select atau yang lain-lain. Jadi ini secara tidak langsung kita memberikan kita memperbolehkan execute pada query employee pada green. Ini disebut indirect access. Jadi prosedur execute ini yaitu merupakan hak akses dari ownernya sendiri, itu defaultnya. Kemudian kita akan menggunakan hak invoker, yaitu using invoker's rights. Jadi di sini ada yang pada kotak merah itu ada auth ID current user. Jadi yang diautentifikasi itu current usernya pada saat itu siapa. Jadi di situ kita dapat melihat create procedure query employee dengan beberapa parameternya. Di situ yang diperbolehkan current user, auth ID current user. Jadi di sini dapat kita melihat Scott dan Green sama-sama mengakses query employee. Kemudian kita akan mengatur objek dari PLSQL yang disimpan. Di sini ada beberapa data yang dapat disimpan dan kita dapat menampilkannya, yaitu general information, source code, P-code, debug information, compile error maupun parameternya. Jadi di sini tuh data-data ini itu disimpan pada sebuah objek dalam sebuah database. Dan kita dapat menampilkannya dengan menggunakan DBMS output. Kemudian user object, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pada user object ini kolomnya ada beberapa data, object name, object ID, object type, created, last DDL time, timestamp, dan status. Jadi di sini object name itu merujuk nama dari sebuah objeknya, sedangkan ID ini identifier internal untuk objeknya. Kemudian object type-nya di sini jelas ya, ada beberapa type yang dapat kita simpan, yaitu procedure, function, package, package body maupun trigger. Ini sebagai contohnya.
Kemudian created ini tanggal ketika objek tersebut dibuat. Misalnya kita membuat sebuah procedure, stored procedure, maka created ini akan terisi tanggal pada saat pembuatannya. Kemudian last DDL time, yaitu tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi dengan perintah DDL, yaitu alter dan lain-lain. Kemudian timestamp di sini tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali di recompile. Dan statusnya yaitu valid atau invalid. Kemudian kita dapat mendaftar semua procedure dan function, yaitu dengan perintah select object name, object type from user object, where object type in procedure, function. Artinya kita akan menampilkan apabila object type-nya procedure maupun function, maka data akan ditampilkan dan diurutkan berdasarkan object name-nya. Kemudian tampilan data dictionary user source. Pada user source ada name, type, line, dan text. Jadi nama name merujuk pada objek, type yaitu seperti pada tipenya. Line ini merupakan baris nomor dari source code di mana error ini terjadi, dan teksnya merupakan pesan dari error. Jadi penerapan pada ini user source ini, kalau error kita dapat tahu errornya itu kenapa. Kemudian mendaftar kode dari prosedur dan function. Nah, ini contohnya kalau kita select text from user source, where name sama dengan query employee dan diurutkan berdasarkan line. Jadi nanti sebenarnya query-query ini juga akan disimpan, perintah-perintah ini juga akan disimpan pada database. Kemudian user error di sini dapat kita lihat ada beberapa kolom, yaitu nama, name, type, sequence, line, position, dan text. Sequence ini merupakan urutan nomor untuk orderingnya dia. Sedangkan position itu posisi lain di mana errornya terjadi. Kemudian kita dapat mendeteksi kompilasi error. Nah, contohnya ini. Create or replace procedure log execution is begin input into log table user ID log date. Nah, ini salah. Jadi nanti kalau kita lihat dia akan menimbulkan warning yaitu procedure created with compilation error. Nah, ini kita bisa lihat errornya kenapa. Nah, ini contohnya mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Jadi select line, jadi menggunakan garis 2 itu dan slash yang berada pada tanda petik. Position, pause, text from user error. Jadi nanti tampilannya kita dapat melihat perintah-perintah errornya kenapa, yaitu encounter the symbol into when expecting one of the following. Nah, itu jadi ada beberapa pesan-pesan error yang dapat kita lihat. Kemudian kita juga dapat menggunakan show errors untuk menampilkan errornya itu kenapa. Di sini kita dapat melihat error untuk prosedur log execution. Jadi disitu kan perintahnya adalah show error procedure, nama prosedurnya, kemudian log execution. Jadi kita dapat melihat error apa yang terjadi pada procedure log execution. Kita dapat menggunakan perintah describe juga pada ISQL+. Describe query employee, jadi akan menjelaskan sebenarnya apa itu object query employee. Jadi nanti akan kelihatan skema dari query employee. Sama juga dengan describe at department atau describe text, jadi akan menjelaskan objek dari apa yang akan di-describe. Kemudian mendebug unit program pada PLSQL. Di sini kita dapat menggunakan package dari DBMS output, yaitu mengakumulasikan informasi dalam buffer atau mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Memanggil autonomous procedure, seperti contohnya yaitu menulis output ke dalam log table. Jadi outputnya disimpan dalam log. Software yang mendukung DBMS debug diantaranya Procedure Builder atau third party debugging software. Berikutnya beberapa latihan soal yang dapat kita kerjakan seperti pada ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.